Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Praswanda Manulu, S1, peserta Latsar Angkatan 10 Kelompok 2, akan menjelaskan tentang core value berakhlak yang salah satunya adalah akuntabel. Tugas ini dengan pengampu Ibu Yang Mahia, SSD, MKes. Konteks akuntabilitas ada 3. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan menggunakan kewenangan jabatan dengan integritas yang tinggi. Perwujudan dari perilaku akuntabel ini yang pertama memenuhi janji dan komitmen. Seorang ASN tentu harus berkomitmen atas janji untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, memberikan yang terbaik kepada negara. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di Dinas UKM tentu punya prosedur di bidang UMKM dalam rangka bagaimana peningkatan kompetensi dan meningkatkan UMKM naik kelas khususnya di Kabupaten Kota. Yang ketiga, bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Ada SKP, ada proses evaluasi dari pimpinan yang dilakukan. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu seorang ASN harus berintegritas, menolak segala bentuk hadiah, korupsi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, memanfaatkan fasilitas negara sesuai dengan peruntukannya, dengan prinsip tentu efektif dan efisien. Mencari alternatif cara penggunaan sarana dan prasarana, bahan dan alat kerja yang hemat atau tepat guna. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tentu ini menjadi penting agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian mengambil keputusan secara objektif. Ini penting tentu untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Batubara. Selanjutnya, aspek akuntabilitas ini ada beberapa. Yang pertama, akuntabilitas ada sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan akuntabilitas dalam hal kinerja. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama adalah sebagai kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efektif dan efisien. Fungsi akuntabilitas dengan transparansi dan bertanggung jawab tentu akan mengontrol ketiga elemen tersebut. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas ini harus dilakukan di berbagai level stakeholder. Akuntabilitas stakeholder ini tentu ada pimpinan kementerian, ada provinsi, ada kabupaten kota, ada masyarakat, ada pelaku usaha, ada gerai retail nasional, ada UMKM, dan sebagainya, khususnya di bidang UMKM. Akuntabilitas organisasi, lintas sektoral, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Ada framework dalam akuntabilitas ini. Pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan, proses implementasi, kemudian melakukan laporan secara lengkap, dan memberikan evaluasi, masukan, dan perbaikan tentunya dari kita. Panduan perilaku akuntabel ini ada beberapa. Yang pertama, harus bertanggung jawab. Seorang ASN harus bertanggung jawab terhadap kerja-kerja yang dilakukan, cermat, integritas, berprinsip, disiplin, dan jujur. Akuntabilitas dalam organisasi pemerintah tentu ada beberapa hal. Pertama, transparansi akses informasi. Informasi harus diberikan luas kepada seluruh masyarakat agar tidak ada barrier hambatan dalam hal informasi yang diberikan. Berimbang dan lain sebagainya. Praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Membangun budaya anti korupsi, penyimpangan dan penggunaan informasi data pemerintah, penggunaan sumber daya milik negara. Ini harus akuntabel dalam organisasi pemerintah. Mekanisme akuntabilitas ini adalah perencanaan strategis, ada kontrak dan ada laporan kinerja. Ada kontrak, ada perencanaan, dan ada laporan kinerja. Kemudian lingkungan kerja akuntabel ini tentu ada beberapa bagian. Ada pimpinan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh institusi kelembagaan. Ada konsistensi, ada transparansi, ada keadilan, keseimbangan, kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas. Perilaku individu ASN harus bertindak sesuai dengan
persyaratan. ASN tidak mengganggu dan menindas, tidak boleh diskriminasi. ASN membuat keputusan yang adil. ASN melayani pemerintah setiap hari. ASN penuh hormat, sopan santun, dan lain sebagainya. Kebiasaan kerja ASN harus harmonis dan produktif. Ini contoh-contoh kerja yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur khususnya di bidang UMKM, mulai memberikan bantuan kepada pelaku UMKM, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak ada proses kolusi dan nepotisme. Kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kita harus memberikan bantuan yang tepat pada sasarannya. Saya Heriman Mahendra Matulung, startup di bidang